Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Al-Farizi, mahasiswa semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ilmu falak. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit pemahaman saya mengenai ilmu falak, yaitu bertemakan tentang peristiwa matahari di atas Ka'bah. Mungkin teman-teman semua sedikit asing dengan mendengarnya peristiwa matahari di atas Ka'bah ini. Nah, mungkin bertanya-tanya, apakah itu? Untuk apa peristiwa itu terjadi? Maksudnya, kapan peristiwa itu terjadi? Mungkin banyak di kalangan teman-teman semua yang belum tahu tentang apa sih peristiwa matahari di atas Ka'bah itu. Nah, makanya video ini dibuat untuk sedikit kita sama-sama membahas tentang peristiwa matahari di atas Ka'bah. Sebelumnya, apa sih peristiwa matahari di atas Ka'bah itu? Jadi peristiwa matahari di atas Ka'bah itu ialah di mana posisi matahari benar-benar berada tepat di atas Ka'bah. Ya, jadi pada siang hari, pada tanggal tertentu itu akan terjadi yang namanya matahari itu benar-benar berada di atas Ka'bah. Nah, selanjutnya, kapan sih peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa ini terjadi ada beberapa kali, bisa beberapa kali, yaitu yang pertama pada tanggal 27 dan 28 Mei serta bulan Juli pada tanggal 15 dan 16 Juli. Nah, dan itu pun memiliki waktu yang berbeda. Pada tanggal 27-28 Mei itu pada pukul 16.18 waktu Indonesia bagian Barat, dan pada bulan Juli itu ada pada 16.27 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian setelah kapan peristiwa itu terjadi, untuk apa sih peristiwa itu kita pelajari? Peristiwa matahari di atas Ka'bah itu kita pelajari itu sebenarnya untuk apa? Nah, peristiwa ini bertujuan, kita pelajari itu memiliki tujuan, yaitu kita gunakan untuk kita menghitung, atau bukan menghitung, untuk kita mengukur. Untuk kita mengukur apakah sudah benar, apakah sudah tepat arah kiblat yang kita pakai setiap hari untuk sholat, untuk kita beribadah, apakah itu sudah tepat, baik di rumah maupun di musola. Nah, apakah sudah tepat? Nah, maka kita bisa mengukurnya, kita bisa mencoba memperbaiki ataupun mengukur agar itu lebih tepat melalui peristiwa matahari di atas Ka'bah ini. Nah, kemudian bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa menggunakan peristiwa itu, kita bisa memanfaatkan peristiwa itu untuk mengukur ataupun memperbaiki arah kiblat kita. Nah, mungkin ini sedikit penjelasannya ya, sepemahaman saya mengenai bagaimana cara kita bisa mengukur ataupun mempertepat arah kiblat kita. Yang pertama, pada tanggal baik itu bulan Mei ataupun bulan Juli, pada tanggal 27 ataupun 28 di jam yang tepat, yaitu 16.18, kita bisa memanfaatkan, kita taruh sebuah tiang di tempat terbuka, ataupun ya seperti ya contoh ini peraga, kita bisa taruh sebuah benda tegak lurus, baik itu tiang ataupun bisa menggunakan manusia ataupun alat lain. Nah, kemudian kita bisa tempatkan tiang di tempat yang terbuka, di luar ruangan,
baik itu di lapang ataupun di halaman masjid, di halaman rumah gitu, yang terkena cahaya matahari. Nah, pada saat sore itu 16-18 itu di bulan Mei, sore hari itu cahaya matahari akan ada dari sebelah barat. Nah, karena matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di barat, maka sudah mulai petang, matahari kan akan bergeser ke barat. Nah, maka dia akan memancarkan cahaya dari arah barat. Nah, dari arah barat ini maka setelah matahari itu pada sore itu memancarkan cahaya, maka akan timbul bayangan di bawah benda ini, akan timbul bayangan yang memanjang ke sana. Nah, ke arah timur. Bagaimana cara kita mengetahui, bahkan cara kita mengetahui arah kiblat sedangkan kiblat kita ke arah barat? Nah, maka setelah matahari itu memancarkan cahayanya dan membentuk sebuah bayangan pada benda ini, maka kita tarik lurus dari ujung bayangan itu, kita tarik ke belakang benda ini, tarik ke arah belakangnya. Nah, itulah kiblat yang tepat. Nah, itulah kiblat untuk kita beribadah gitu. Nah, kenapa terkadang pula kita tidak tahu ya apakah matahari itu tepat di arah barat ataupun sedikit ke kiri sedikit ke kanan, maka nanti bayangannya pun kita lihat kita tarik lurus dari arah bayangan, dari belakang bayangan itu kita tarik ke sana, entah itu dia akan bergeser ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, maka itu kita akan lihat dari hasil bayangan yang dihasilkan oleh matahari pada sore hari itu, pada pukul 16-18 itu. Nah, maka dari situlah kita bisa memperbaiki ataupun menempatkan arah kiblat kita agar lebih tepat lagi gitu, agar lebih akurat gitu kepada Ka'bah. Mungkin banyak juga yang bertanya, mengapa matahari tepat di atas Ka'bah kok sore sekali 16.18 ataupun 16.27. Nah, teorinya seperti ini. Waktu antara Mekah dengan Indonesia itu selisih 4 jam. Jadi kalau di kita sini sudah jam 16, maka di sana masih pukul 12. Jadi di sana masih tengah hari. Nah, di kita sudah mulai petang. Jadi perbedaan waktu itulah yang menyebabkan kenapa kita di Indonesia ini melakukan pengukurannya pada sore hari, karena perbedaan waktu itu. Jadi sebenarnya di sana itu sedang tengah hari. Nah, tengah hari itu matahari itu pada tepat pukul itu tepat berada di atas Ka'bah gitu. Nah, peristiwa ini pun mungkin sudah banyak banyak yang melakukannya, seperti di masjid-masjid ataupun di musola, dan terkadang ada beberapa orang yang mencoba di rumahnya apakah kiblat di rumahnya sudah benar ataupun masih sedikit harus geser ke kanan ke kiri sedikit. Ya, itulah pemanfaatan dari peristiwa matahari di atas Ka'bah ini. Maka dari itu teman-teman semua, kesimpulannya ialah sedikit menyimpulkan lagi seperti tadi, bagaimana peristiwa ini terjadi, yaitu karena peristiwa ini terjadi karena matahari benar tepat di atas Ka'bah. Kemudian tanggalnya itu pada tanggal 27 dan 28 Mei, serta tanggal 15 dan 16 Juli pada pukul 16.18, dan pada bulan Juli itu 16.27. Nah, dan peristiwa ini kita gunakan untuk untuk kita memperbaiki arah kiblat kita agar lebih tepat, seperti itu. Kesimpulan dari video ini itu saja teman-teman semua. Mungkin video kali ini mungkin sudah kita cukupkan, kita akhiri. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang masih tidak enak didengar oleh teman-teman semua, karena saya juga masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.